Loh. Lanjutkan untuk soil and other earth materials, tapi kita lakukan secara cepat karena kamu sudah merangkum sebelumnya. Oke, earth material refers to the naturally occurring non-living materials that come from the earth. Jadi, bahan-bahan di bumi itu merujuk pada bahan non-living, bahan yang tidak hidup ya, yang datang dari bumi. Contohnya di sini soil, tanah, rocks, berarti batu-batuan, mineral, metal, sini logam, atmospheric gases, berarti gas-gas di atmosfer, water, air, dan fossil fuels. Jadi bahan bakar fosil. Ke soil dulu. Soil is a complex mixture of mineral, water, decaying plant, and animal matters, and countless living organisms. Jadi tanah itu adalah campuran dari berbagai mineral, air, kemudian tanaman yang membusuk, dan hewan yang membusuk, dan juga organisme-organisme hidup lainnya yang kecil-kecil gitu ya. Soil are classified according to their texture, color, and ability to retain water. Jadi tanah itu diklasifikasikan atau dibagi menurut teksturnya, menurut warnanya, dan menurut kemampuannya untuk menyerap air. Berdasarkan teksturnya dibagi menjadi 3 ini, yaitu sand, itu largest particle, jadi partikelnya paling besar. Kemudian silt and clay, yang paling kecil partikelnya adalah dari partikel clay. Silt itu apa? Ada yang tahu? Silt? Silt itu sejenis lumpur ya, jenis lumpur. Oke, berdasarkan warnanya dibagi menjadi yellow atau red soil. Ini biasanya mengandung mineral besi. Kemudian white soil. Jadi ini tanahnya warnanya putih. Kalau ini warnanya bisa kuning, bisa merah gitu ya. Kalau putih itu biasanya contain mineral kalsium. Jadi mengandung kalsium tanahnya. Kemudian dark colored soil, jadi tanah yang warnanya hitam tapi hitamnya gelap, atau coklatnya gelap. Ini contain higher nutrients atau dead plant and animal material. Ini disebut sebagai fertile soil, jadi tanah yang subur. Tanah yang subur itu ciri-cirinya tanahnya gelap warnanya, karena dia mengandung banyak nutrisi dari tanaman yang sudah membusuk atau hewan yang sudah membusuk. Kemudian yang ketiga, ability to retain water, kemampuan untuk menyerap air. Sand does not retain water as well as because has larger space or pores between particles. Jadi untuk pasir dia tidak banyak bisa menyerap air. Retain ini menolak ya, bukan menyerap. Menahan. Jadi untuk sand, pasir itu tidak menahan air. Jadi airnya pasti terserap kalau di sand. Sedangkan untuk clay, ini retain water better because has smaller space. Jadi untuk tanah liat, clay, itu dia dapat menahan air lebih bagus karena partikelnya lebih kecil. Partikel atau yang disebut sebagai pores, pori-porinya. Oke, untuk slide pertama ini, 22.1, ada yang ditanyakan nggak? Michael? Ada yang tanyakan? Enggak? Kita lanjutkan. Penggunaan soil atau tanah. Soil is used in, yang pertama farming, pada pertanian, yang kedua habitat of organism, berarti tempat tinggal makhluk hidup, yang ketiga raw materials. Raw materials ini digunakan untuk pembuatan berbagai macam bahan. Misalnya contohnya di sini glass.
Glass is made from sand. Jadi pasir itu bisa diolah nanti akan membentuk kaca, gitu ya. Semen dibuat dari campuran antara sand and clay. Ada juga nanti batu kapur gitu ya dicampurkan bisa menjadi semen juga. Tuh. Kemudian plant sendiri atau tumbuhan itu membutuhkan dalam hidupnya itu water yang pertama, air, kemudian mineral, udara, air, dan anchorage atau tempat dia apa ya bahasa Indonesianya, tempat dia bercengkram gitu ya, mencengkram. Jadi ini maksudnya tanah itu adalah tempatnya tanaman untuk dia tidak roboh gitu. Nah, sebagai anchorage ini tanah itu dibagi menjadi 3, yaitu garden soil, sandy soil, and clay soil. Garden soil ini tanah yang ada di taman. Biasanya terdiri atas mixing atau campuran dari pasir, kemudian ada lumpurnya juga dan ada tanah liatnya. Juga di dalamnya biasanya ada juga tanaman atau hewan yang sudah mati, sehingga dia jadi pupuk di situ, sehingga tanahnya very fertile. Untuk garden soil ini biasanya tanahnya very fertile. Suitable for growing most plants, sangat cocok untuk digunakan untuk menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan. Contohnya hibiscus shrubs and roses. Ini ada di bukumu ya. Ya, kenapa? Kenapa Rafael? Fertile itu apa? Fertile itu subur, tanah yang subur. Very fertile berarti tanahnya ini sangat subur. Oke, sandy soil ini suitable for plants that do not require a lot of water. Sandy berarti komposisi paling utamanya banyaknya adalah pasir. Contohnya di sini tanaman yang tumbuh di sandy soil ini coconut tree, palm tree, sea shrubs, ini yang biasanya tanamannya hidup di tepi pantai ya. Karena di tepi pantai itu kan sandy soil, jadi tanahnya itu berupa pasir kebanyakan. Komposisi utamanya pasir. Yang ketiga, yang komposisi utamanya adalah tanah liat, clay. Clay ini juga fertile, but has a low oxygen supply for plants that require a lot of water. Jadi ini juga termasuk subur, tetapi low oxygen. Jadi oksigennya lebih sedikit dibandingkan punyanya yang garden soil di sini. Contohnya yang biasanya ditanam di tanah ini adalah rice plant. Topsoil atau tanah yang bagian atas is darker in color and more fertile than other layers. We can also use fertilizers, natural or chemical, to increase the fertility of soil. Artinya, tanah yang lapisan bagian atas, top ini atas ya, lapisan bagian atas itu biasanya warnanya lebih gelap dan lebih subur daripada tanah di bagian-bagian yang lebih bawah. Kita dapat menggunakan pupuk atau fertilizer, penyubur, baik itu pupuk alami atau pupuk kimia, untuk meningkatkan kesuburan dari tanah. Ya. Sudah pernah diajari macam-macam pupuk? Pupuk kandang, pupuk kompos, pupuk buatan. Sudah? Oh ya, itu bisa digunakan. Yang itu yang terakhir belum kayaknya. Ya, kalau pupuk kandang itu dibuat dari kotoran hewan. Ya, kotoran hewan. Kalau kompos? Dari Ya, biasanya dari tumbuh-tumbuhan ya. Terus kemudian yang terakhir kalau pupuk kimia berarti itu dibuat
di pabrik dengan mencampurkan berbagai macam mineral dan bahan kimia dibutuhkan oleh tumbuhan. Oke, kita lanjutkan. Untuk rocks ini contoh-contohnya adalah granit dan batu basal. Gambar-gambarnya ada di bukumu semua ya, kamu bisa lihat gambarnya. Kemudian mineral contohnya gold, emas, silver, perak, dan diamond atau batu berlian. Kemudian metals atau logam, ini contohnya adalah iron ore. Iron ore ini biji logam. Biji logam tuh kecil-kecil gitu ya, masih dalam bentuk yang kasar. Nanti iron ore dalam jumlah besar digabungkan, diolah, nanti akan menjadi iron atau besi. Contoh gas yang ada di alam itu nitrogen, to preserve food. Kemudian oksigen, to make steel, digunakan untuk membuat baja. Nanti ada reaksi kimianya gitu ya. And respiration, juga waktu ketika kita bernafas. Karbon dioksida, used in fire extinguishers, jadi dalam pemadam api. Dan juga untuk tumbuhan membuat makanan, membutuhkan karbon dioksida. Di unit-unit yang lalu, semester yang lalu sudah dipelajari dengan Mr. Dani ya, tentang fotosintesis. Kemudian water used to grow crops, digunakan untuk menumbuhkan hasil panen, mengairi ya, untuk washing, untuk mencuci, dan preparing food, untuk menyiapkan makanan, dicuci dulu buahnya, sayurnya, kayak gitu. Kemudian fossil fuels atau bahan bakar fosil, ini untuk menyediakan energi untuk membuat plastik juga bisa. Energi apa? Energi yang diperoleh dari pembakaran ya. Jadi contohnya minyak, kemudian batu bara, seperti itu. Metal, minerals, rocks, and fossil fuels are obtained by mining. Jadi logam-logam itu tadi, mineral, berbagai mineral, batu-batuan, dan bahan bakar fosil itu kebanyakan didapat melalui pertambangan, mining. Kalau kamu main Minecraft, hasil karya dari pertambangan. Dari Minecraft? Judul Minecraft. Minecraft itu artinya kan craft itu kan kerajinan. Mine itu tambang, kerajinan tambang. Bentar, main juga ya. Oh, itu Ini tuh. mining itu asal katanya dari mine. Mine tambang. Sampai tak kira. Nih, mine tambang, mining pertambang. Bentar. Menambang. Kok mirip ya sama sesuatu kata yang di Minecraft. Tadi kan Mister sudah jelasin kok mirip gimana. Ya, mining ini atau menambang ini adalah proses of extracting earth material from the earth. Jadi proses mengambil, mengolah material-material yang ada di bumi. Mining can lead to serious land and water pollution. Tapi harus disadari bahwa menambang ini dapat menyebabkan polusi air dan polusi tanah. Kenapa? Karena untuk menambang itu biasanya nanti di area yang hutan gitu ya, di tengah-tengah hutan atau di area yang pegunungan seperti itu. Nah, dia nanti akan membabat tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar situ gitu, dalam jumlah yang luas untuk melakukan miningnya itu. Nggak sama Minecraft ya. Kalau Minecraft miningnya satu blok aja udah bisa sampai ke bawah tanah. Kalau miningnya yang sungguhan nggak bisa kayak gitu, satu doang ke bawah. Dia harus bikinnya gede. Ya. efisiensi with the fire resistant bisa cepat kalau mau mining, tapi dapat banyak diamond. Kan enggak pakai fortune. Ya.
Oke, kita lanjutkan. Ada yang tanyakan dari sini? 22.4? Enggak? Ya, nanti kamu bisa cek sama inimu ya, rangkumanmu ya, sudah ada di rangkuman apa enggak. Kalau misalkan masih belum ada, mungkin bisa kamu garis bawah di textbookmu. Supaya nanti kalau DT, belajarnya gampang. Enggak perlu baca semua textbook, cukup kamu baca yang dari garis bawah. Yang penting aja. We can't mine bedrock. Bedrock? Yes. Agak Paling susah ya. bawah di. Agak No, it susah. can't. Iya, kalau di Minecraft. Kalau di kenyataan juga bisa. Dia pakai alat-alat yang lebih kuat. Bedrock. Bisa cuma lama. Ya, 1 juta year. Mister. ya. Ya kan bikin food itu gimana caranya bikin food? Bikin apa? Food nitrogennya itu loh. Cara bikin food itu gimana? Oh, ini campurannya aja. Campurannya. Tuh, preserve. Tuh. Your safest home in Minecraft is underground. Because no any mobs can't get you. There's only dirt. Can Yes. only see dirt sometimes. Oke, lanjut ya. Some plants do not grow in soil. Beberapa tumbuhan itu ternyata tidak tumbuh di tanah loh. Seperti misalnya contohnya kalau yang sering kita lihat tuh anggrek nih. Anggrek itu kan ada medianya sendiri. Siapa yang punya anggrek di sini? Mister. Ada. Iya, Volan. Apa Mister suaranya kecil, Mister? Ada yang punya anggrek di rumah? Punya. Nggak punya semua. Punya. Kedua yang punya Oh, nggak punya semua. Ada nggak punya tapi Ya, Kenny punya ya. Nah, itu anggrek itu kan ditanamnya bukan di tanah ya. Iya, buat Ya, digantungin gitu, tak? Ya, betul. How do such plants get their nutrients and water if they are not root in soil? Jadi bagaimana tanaman itu dapat menerima nutrisi dan air kalau mereka itu tidak berakar di tanah? Gimana kira-kira caranya? Ini ada di menyerap dari tumbuhan lain. page 131 ya. Menyerap dari tumbuhan lain vitamin. Menyerap dari tumbuhan lain kalau dia bentuknya tumbuhan yang parasit gitu ya. Tumbuhan yang kayak Mister. Tapi kalau misalkan dia tumbuhan yang nggak parasit, berarti dia ini caranya. Kalau hydroponic plants are grown with their roots immersed in a solution containing mineral and other nutrition. Jadi kalau iya, yang hijau pasti ditulis. Bisa ditulis di inimu textbookmu halaman 131 kalau cukup. Kalau nggak cukup ya kamu tulis di notebook. Jadi kalau hydroponic plants ini dia plants-nya itu akarnya dicelupkan ya, dicelupkan di larutan yang larutannya itu mengandung mineral dan nutrisi-nutrisi lain. Jadi nutrisinya dia ngambilnya dari situ. Gitu. Kalau aeroponic plants ini are grown with their roots spent in air. Sorry. Jadi di udara. Iya. Rafael. Yang warna hijau-hijau ditulis yang Iya. bawahnya. Warna hijau ditulis. Iya, di bawahnya explore. Halaman ini. Atau kalau nggak cukup, kamu tulis di notebook. Yang hidrogen, yang semua ini sama ini. Semua. Nah, warna hijau itu, Mister. Iya, warna hijau. Aeroponic plant ini untuk mendapatkan mineralnya ya harus di-spray ya, harus disiram dengan larutan yang mengandung mineral. Seperti itu. Silakan dicatat dulu untuk yang hijau.
Mister. Ya. Oke, ini tadi contohnya untuk nitrogen yang digunakan untuk preserve food ini. Itu biasanya kamu sering temukan di ini loh, snack. Snack itu kan mengembung tuh. Nah, itu diisi dengan nitrogen supaya dia nggak gampang melempem kayak gitu. Kalau diisi oksigen kan nanti dia melempem. Itu ngisinya pakai nitrogen. Sudah yang hijau? Masih ada yang belum? Belum. Oke, Mister tunggu, Rafael. Nanti kalau sudah, Rafael bilang ya. Capek. Capek. Ya, Mister. Ya, tunggu Rafael dulu. Liburan ada rencana pergi-pergi kah? Kalau pergi-pergi, perhatikan protokol kesehatan ya. Aku nggak pergi-pergi, Mister. Soalnya nggak boleh Aku nggak Ya. pergi-pergi, aku lockdown di rumah. Aku ya tergantung, Mister. Kalau Mister. Aku pergi-pergi keliling Keanu, Keanu jangan tergantung Keanu, nanti kasihan kan kalau tergantung. Enggak, maksudku kalau rame. Iya, Mister maaf. Aku ambil lainnya pergi-pergi. Ya, kalau pergi-pergi kamu jaga protokol kesehatan tetap ya. Ya, aku maksudku Problem. Mister. Iya, Keanu. Maksudku itu kalau diajak sama keluarga pergi gitu ya. Enggak sama sekali. Kalau rame banyak orang ya nggak jadi. Kalau Oh nggak gitu. rame ya. Ya. Gitu. Pergi ke kasur katanya Ashley. Ke Pulau Kapuk ya. Ke Gunung Kapur kali. Mister lebih enak ke Pulau Kasur. Ini kita 10.45 ya? Iya, sampai 10.45. Habis ini mau ngoprint tema dulu lah. Temanya salah lagi. Oke, sudah Rafael? Tinggal dikit. Ya, cepetan. Tinggal 4 kata lagi. Oke. Sudah, lanjut. Ini self check karena kemarin kalian sudah buat, maka Mister langsung aja kasih jawabannya, tinggal kamu cocokkan ya. Yang salah dibenerin. Tinggal kamu cocokkan sama hasil self checkmu. Bisa benar semua, Mister. Good, kalau benar semua, ya tunggu sebentar. Yang lain biar cocokin dulu. Satu ada salah, Mister. Nomor 2. Mister, betul semua, Ya, Mister. kalau salah langsung aja diperbaikan di situ ya. Betul semua punya. Supaya kalau belajar nanti bisa. Kalau sudah benar semua ya tunggu dulu. Tunggu yang lain perbaikin dulu sebentar.
Terus kita masuk ke unit selanjutnya. Benar semua. Benar semua. Oke. Udah dicocokin semua? Belum. Oke. Nunggu. Belum. Aku belum. Mister belum loh. Belum? Bisa. Susah loh, Ji. Apa ini? Kapan selesai? Mike, I dare you to click nose. Hah? What? Huh? What did you say? I dare you to click your nose. Beda aku kayak belum. Sudah? Keanu? Mister, tunggu. I dare you. Loh, belum? Ada yang belum? Ya udah cepetan. Ya, hapus. Susah. I dare you to tell me most embarrassing secret. Udah? Tunggu. Ih, lama. Susah loh dihapus. Tertulis sampean aja. Oke, ini. Ada yang sudah vaksin? Kalian? Sudah. Oh, banyak yang sudah ya. Vaksinnya anak kecil apa udah dikirim ke Indonesia? Belum. Lah, Mister nggak tahu malah. Katanya mama belum. Katanya mamaku belum. Jadi vaksin. Tapi bukan corona, nggak tahu. Iya. Hari ini engkongku ya. Hari ini kakekku, nenekku, mama sama papaku vaksin, Mister. Oh iya, di Tulungagung apa di luar kota? Kamu udah vaksin, Mister. Yang kedua, Mister. Oke. Aku mau vaksin Mister. Sudah. Iya. Udah. Sudah semua ya? Ini subjeknya ya? Subjek sudah? Oke, udah ya. Lanjut. Sekarang ke unit berikutnya, unit 23, yaitu rotation of the earth. Rotasi bumi dan bulan. The sun, the moon, and the earth are shaped like a sphere. Jadi, matahari, bulan, dan bumi itu bentuknya seperti sebuah bola. Tapi dia tidak benar-benar bulatnya, tidak perfect, tapi ada sedikit kecembungan di bagian tengahnya ya. Tapi overall seperti bola. According the size between the sun, the moon, and the earth, the sun is the largest and the moon is smallest. Jadi berdasarkan ukurannya antara matahari, bulan, dan bumi,
Matahari itu yang paling besar dan bulan itu yang paling kecil. Bumi berarti tengah-tengahnya ya, antara matahari dan bulan. Nah, apakah rotation? Rotation is the spinning action of the object. Rotasi adalah perputaran dari suatu benda. Mister akan tunjukkan bentuk dari rotasi. Sebentar ya. Nih, sudah kelihatan ya. Ini adalah rotasi bumi. Jadi bumi itu bergerak seperti ini. Bergerak pada porosnya, dia berputar seperti ini terus gitu ya. Ini tangannya Mister bolak-balik gini, soalnya kalau tangannya Mister terus ke sana nanti patah tangannya. Bolak-balik gini. Tapi kalau dilihat, bisa. Ya nggak bisa. Aslinya berputar terus gini, satu arah ya. Or it is flat. No, Is Earth the is not earth flat? flat. Earth No, Earth is Earth globe. No, Earth is ball. Sphere, it's sphere. Yes, me. No, it is sphere. Oke, iya. Kenapa di bumi kalau kok lebih banyak air daripada daratan? Ya karena dulunya memang lebih banyak air gitu. Terus akhirnya dia beberapa menjadi es di kutub. Terus beberapa menguap, maka dia akhirnya terbentuklah daratan. Asalnya kan air keseluruhan. Mr. Michael raise hand. Michael, iya. Dari tadi raise hand, Michael. Tapi dia nggak tanya apa-apa. Ada yang tanyakan, tak, Mike? Iya loh, Mike. Yang tadi itu loh, suruh resen yang sudah kerjain itu. Yang tadi itu Subject. robotik itu. Kok robotik? Ya nggak tahu. Tadi tuh lupa nggak? Stop resen, lupa. Resen terus. Saya Oke. Lupa nggak resen. Lanjut. Time can be measured based on the rotation of the earth. Jadi waktu itu dapat diukur berdasarkan dari rotasinya bumi. Karena the earth rotates every 24 hour. Jadi rotasi bumi itu tiap 24 jam. Itulah mengapa dalam satu hari itu kita mengukur waktunya menggunakan 24 jam. Sama Earth. Karena earth rotates ini. Nah, yang harus diketahui di sini ada Greenwich. Iya, silakan. Greenwich ini letaknya di daerah England. Has a longitude of exactly 0 degree. Longitude ini garis bujur. Sudah diajarin tentang garis bujur ya? Bujur barat, bujur timur, lintang utara, lintang selatan. Enggak tahu. South South East itu loh, El. Oh. Biasanya di peta-peta tuh loh, di peta-peta. Indonesia terletak di berapa bujur barat, bujur timur ya gitu ya. Enggak tahu. Ya, globe itu dia punya bujur, garis bujur dan garis lintang. Nah, Greenwich ini letaknya pada garis bujur 0 derajat, tepat di 0 derajat sehingga dia dijadikan patokan untuk waktu. It is the place from which other time zones are measured. Jadi kalau kamu lihat di HP-mu, misalkan waktu set jam, itu misalkan ada plus 2 GMT, itu maksudnya Greenwich Time. Itu berdasarkan waktu Greenwich. Waktu Greenwich ditambah dengan 2 jam, kayak gitu maksudnya. Nah, each time zone thus has a longitude of 15 degree and represent 1 hour. Jadi tiap-tiap zona waktu, tiap garis bujur 15 derajat itu nanti akan selisih 1 jam. Tuh. Contohnya di Indonesia sendiri itu ada waktu Indonesia Barat atau WIB. Ya. Terus ada lagi apa? Ada 3 kan ya? WITA. WITA, apa itu WITA? Waktu? Indonesia Timur.
Waktu Indonesia belanja. Waktu Indonesia belanja. Itu kan Tokopedia, Mister. Kok Tokopedia? Kok jadi ada endorse Tokopedia di sini? Iya loh. Tanggal 25 sampai akhir bulan. Wita itu tengah ya. Yang timur apa? WIT. Ya, WIB itu barat, Wita itu tengah, WIT itu timur. Jedanya berapa? Kalau di WIB jam 7 nih. Di Wita jam berapa? Jam 6, kalau enggak jam 8. Jam 8, ya. Kalau di WIT berarti jam 5. Loh, kok 5? Tambah lagi dong, tambah 1. 12. 9. Hah? Dari WIB 7, Wita 8, WIT 9. Gitu ya. WIB. WIB. Waktu Indonesia Barat. Wita, waktu Indonesia Tengah. WIT, waktu Indonesia Timur. Win. Mister, waktu Indonesia Timur itu ya Ande Bali ya, Mister? Waktu Indonesia Timur itu di Papua. Bali itu Wita. Mister, kalau AM Nah, kalau AM PM itu cuma menunjukkan dia waktu ininya apa? Sebelum mata tengah hari atau sesudah tengah hari. AM itu ante meridian, berarti dia sebelum tengah hari. PM itu post meridian. Post itu sesudah. Meridian itu tengah hari. Oke, next. Why does the sun seem to rise and set every day? Mengapa matahari itu terlihat terbit dan terbenam setiap hari? Karena ada apa? matahari. Loh, nah iya ditanyain kenapa kok matahari itu kelihatan kalau pagi itu terbit, kalau sore itu terbenam. Itu yang menyebabkan dia terlihat seperti itu apa? Apa? Yang menyebabkan itu adalah adanya rotasi bumi sekali dalam setiap hari, yaitu 24 jam ini tadi. Dari biasanya dari Kenapa? Oh, putus-putus suaramu. Contohnya kayak gini ya. Nah, ini kalau dia rotasi gini, ini yang bagian belakang. Misalnya matahari itu di depan sini ya. Yang mata kita ini disebut kayak mataharinya gitu. Kalau kita ngelihat ke buminya ini, yang kita lihat ini tuh jadi siang. Tapi yang dia berputar ke belakang sana itu dia jadi malam. Kayak gitu. Ini sudah ditulis? Hijau? gimana? Ditulis di notebook boleh. Pertanyaannya ditulis ya berarti. Why does the sun seem to rise and set every day? Because the earth Itu ya. rotate. Ini ada kah? Di yang buku di ada. Sebentar, explore. sebentar. Mister ambil bukunya ya untuk cek ya. To explore. Mister, itemnya malah nggak bisa kelihatan loh, Mister, gara-gara itemnya. Mister, Ya. itu cuma yang warna hijau-hijaunya toh, Mister. Iya. Pertanyaannya itu ada di halaman 138 yang warna kuning dikotain. Dikotain yang paling atas. Mister, tapi kalau ditulis yang warna hitam-hitam nggak tahu, Mister, nanti. Ya, makanya kalian tulis di mana, di buku notebook juga boleh. Ya, jangan nulis di hitam-hitam. Ya, lah. selesai. Ya Masa pakai, kamu nulisnya di hitam-hitam? Nanti nggak ya kelihatan. pakai itu. Kan
pensil warnanya kan. Boleh kalau pensil warna putih. Aku kerjainnya yang di hijau. Aku punya. Ya, di hijau-hijau yang unit 23 itu ya. Boleh lah kalau bisa. Intinya kalian catat jawabannya. Mister, Iya. kapan selesai? Kapan selesai? 2 menit lagi ya? Iya, 2 menit lagi loh. Ya, cepet banget ya. Iya, lo cepet banget loh. Dulu kayak kerasa lama, sekarang masih cepet ya. Jam memang cepat. Dia juga. Kalau main nanti sudah jam gini. Maaf. Kalau main lebih cepat lagi. Kamu main tiba-tiba udah malam. Ya. Iya. Itu loh. Ini loh aneh. Aku aja main Twitter, aku aja HP Habis 40 terus tiba-tiba 43. jam setengah 11 itu aku masih bangun loh kayaknya. Jam setengah 11 gitu. Aku pernah tidur jam 10.